Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas topik menarik dan sangat relevan, yaitu tentang manajemen konflik dalam organisasi bisnis. Materi ini disusun oleh saya sendiri dengan Ponita Aulia dengan NIM 11223000077. Video ini dibuat untuk memenuhi EAS mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu di RS M. Kendri Widianto MSI. Dalam dunia kerja, konflik seringkali tidak dapat dihindari, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, konflik justru bisa menjadi alat untuk menciptakan perubahan positif. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir untuk memahami jenis-jenis konflik, strategi penyelesaiannya, serta dampak bagi organisasi. Apa itu manajemen konflik? Secara sederhana, manajemen konflik adalah proses perencanaan dan pengelolaan konflik secara strategis untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan peluang bagi pertumbuhan, inovasi, dan efektivitas organisasi. Konflik ini seringkali muncul di organisasi karena berbagai alasan, seperti perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, atau persepsi antara individu atau kelompok. Namun yang menarik, konflik tidak selalu berdampak buruk jika dikelola dengan benar. Konflik ini justru bisa menjadi peluang bagi organisasi untuk berkembang lebih baik. Misalnya, melalui konflik, organisasi dapat menemukan ide-ide baru, menyelesaikan masalah tersembunyi, atau bahkan merumuskan ulang strategi yang lebih efektif. Konflik dalam organisasi bisnis ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada konflik antar kelompok, ini kita bisa sebut dengan intergroup konflik. Konflik ini terjadi antara dua atau lebih kelompok dalam organisasi, misalnya antar departemen. Dan contohnya yaitu konflik antara tim pemasaran dan tim produksi. Tim pemasaran ini mungkin ingin produksi segera diluncurkan, tetapi sementara di tim produksi ini membutuhkan lebih banyak waktu. Yang pertama ada konflik antar kelompok, ini bisa disebut dengan intergroup konflik. Konflik ini biasanya terjadi antara dua kelompok atau lebih dalam organisasi, misalnya antar departemen. Dan contoh yang paling sering terjadi ini adalah konflik antar tim pemasaran dan tim produksi. Tim pemasaran ini mungkin ingin produknya segera diluncurkan, sementara dari tim produksi ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikan kualitas, dan kedua tim ini memiliki kepentingan yang sah. Tetapi jika tidak dikelola, konflik ini bisa menghambat tujuan mereka bersama. Yang kedua ada konflik antar individu, yaitu interpersonal konflik. Konflik ini terjadi antara individu, biasanya karena perbedaan kepribadian, nilai, atau gaya kerja. Sebagai contoh, dua rekan kerja ini mungkin sering berselisih karena salah paham dalam komunikasi. Salah satu merasa dihargai, sementara yang lain tugasnya lebih berat. Yang ketiga ada konflik organisasional, yaitu organisasional konflik. Konflik ini sering muncul dari strategi organisasi seperti ketimpangan kekuasaan atau alur komunikasi yang tidak jelas. Contohnya adalah keputusan manajemen yang merampingkan organisasi. Kebijakan ini bisa menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, tetapi karyawan merasa tidak aman sehingga timbul ketegangan antara manajemen dan pekerja. Yang keempat ada konflik dalam kelompok, yaitu intergroup konflik. Konflik terjadi di dalam satu tim atau kelompok, misalnya dalam sebuah proyek, ada anggota tim yang memiliki pendekatan sangat berbeda dalam penyelesaian masalah. Jika tidak ada kesepakatan, hal ini dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Di sini ada komponen utama manajemen konflik. Yang pertama yaitu ada kolaborasi atau collaboration. Ini adalah pendekatan terbaik dalam banyak situasi. Kolaborasi berarti semua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi. Biasanya terjadi untuk win-win solution yang menguntungkan semua pihak. Yang pertama ada kolaborasi atau collaboration. Ini adalah pendekatan terbaik dalam banyak situasi. Kolaborasi berarti semua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi win-win yang menguntungkan semua pihak. Jadi win-win solution. Misalnya jika dua departemen ini berebut anggaran, manajemen bisa mengajak keduanya berdiskusi untuk mencari solusi yang optimal bagi semua pihak. Yang kedua ada komunikasi terbuka, yaitu open communication. Salah satu penyebab utama konflik adalah kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, manajemen konflik membutuhkan komunikasi yang jujur, transparan, dan jelas.
Misalnya, jika ada salah paham, beri ruang dan klarifikasi sehingga konflik tidak berlarut-larut. Yang ketiga ada kompromi. Dalam kompromi, masing-masing pihak rela mengorbankan sebagian tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun tidak semua pihak ini merasa sepenuhnya puas, kompromi ini seringkali menjadi solusi yang cepat dan praktis. Dan yang keempat ada penghindaran. Ini kadang-kadang konflik kecil yang tidak penting ini bisa dihindari. Penghindaran ini juga berguna untuk menjaga fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Yang kelima ada akomodasi. Akomodasi ini berarti salah satu pihak ini mengutamakan kepentingan pihak lain untuk meredakan konflik. Strategi ini cocok jika di masalahnya tidak terlalu penting bagi salah satu pihaknya. Yang keenam ada persaingan. Strategi ini melibatkan satu pihak yang berusaha menang dengan cara yang dominan. Biasanya digunakan dalam situasi krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak konflik dalam organisasi. Konflik bisa berdampak positif maupun negatifnya. Untuk dampak positifnya, yaitu konflik sering menjadi pemicu inovasi. Dengan adanya perbedaan pendapat, organisasi ini bisa mendapatkan sudut pandang yang baru, yang kreatif. Selain itu, konflik ini juga bisa membantu memperjelas masalah yang sebelumnya tidak terlihat dan mendorong evaluasi kebijakan yang sudah tidak relevan. Untuk dampak negatifnya juga ada, yaitu jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat menurun produktivitas karena fokus karyawan teralihkan. Selain itu, konflik yang terlarut-larut juga meningkatkan stres dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam mengelola konflik. Yang pertama ada identifikasi dulu konfliknya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dari konflik itu. Apakah konflik ini bersifat interpersonal, atau tim, atau struktural? Dan juga harus dipahami nih penyebab utamanya seperti komunikasi yang buruk, atau ada perbedaan prioritas, atau perebutan sumber daya. Yang kedua, selanjutnya kita akan menganalisis konfliknya. Menganalisis konfliknya ini dampaknya terhadap organisasi ini apa? Apakah konflik ini bermanfaat fungsional atau merugikan disfungsional? Selanjutnya kita ada strategi penyelesaiannya, yaitu pilih metode yang penyelesaiannya ini sesuai dengan apa konfliknya. Misalnya gunakan kolaborasi untuk masalah kompleks atau kompromi untuk solusi yang cepat. Yang terakhir ada penyelesaian dan evaluasi. Terakhir ini dengan implementasikan langkah penyelesaian konflik, lalu evaluasi hasilnya, apakah konflik benar-benar terselesaikan, apakah lingkungan kerja menjadi lebih produktif. Untuk kesimpulan yang saya jelaskan, yaitu manajemen konflik adalah keterampilan penting dalam organisasi bisnis. Dengan memahami jenis-jenis konflik, strategi penyelesaian, serta dampaknya, organisasi dapat mengelola konflik dengan lebih efektif. Alih-alih menghindari konflik, kita seharusnya melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama, inovasi, dan pertumbuhan. Sekian pembahasan kita tentang manajemen konflik dalam organisasi bisnis. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan manajemen konflik, karena ini adalah salah satu kunci untuk keberhasilan di dunia kerja. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.